Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Makalah yang ke-15. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura dahikuhu uqiba bi ashri uqubatin awwaluha yamutu kalbuhu wa yadhhabul ma'u min wajhihi wa yashmutu bihi syaitanu wa yaghdabu alaihi rahmanu wa yunaqishu yaumal qiyamah wa yaftadihu. Ini jemaah. Baik ya. Artinya bersabda Rasulullah Muhammad SAW, siapa saja yang banyak tertawa akan disiksa dengan 10 macam siksaan. Inilah yang difahamkan kepada kita bahwa tertawa tak boleh. Padahal jamaah, hasil penelitian itu, kalau kita tertawa badan sehat. Kok semacam berlawanan yang dituntun Rasulullah dengan hasil penelitian pengetahuan. Ini harus hati-hati nih jamaah. Tentu maksudnya bukan ketawa, tapi terbahak-bahak dan asik begitu saja. Seenak-enak, sesehat-sehat makanan, kalau kita makan berlebih, dan memang asik berlebih aja, pasti tak sehat bagi badan. Sesehat-sehat makanan. Jemaah, tak ada ahli yang mengatakan makanan ini tak sehat. Tapi makanan itu kita makan berlebih. Dan setiap makan pasti berlebih. Itu terus kita lakukan. Mesti hasilnya tak sehat ke badan. Begitulah ketawa. Ketawa itu sehat jemaah. Rasakan sendirilah kalau kita habis ketawa. Segar itu badan. Tapi asik begitu saja. Secara agama ini berbahaya. Mengapa? Karena orang ketawa, pikirannya itu biasanya tidak dalam pengawasan. Biasa orang ketawa itu jemaah, pikirannya mesti longgar. Biasanya begitu. Makanya aparat negara yang kerja di bahagian-bahagian khusus jarang ketawa. Misal, bahagian intelijen negara. Itu dia tak boleh longgar fikiran dia. Oleh karena mereka itulah mata negara kita. Mereka lah yang mengawasi keselamatan negara kita. Kalau sempat fikiran dia longgar, bisa berbahaya jemaah. Ini supaya jangan keliru. Jangan pula nanti tak boleh ketawa. Ketawa. Batas perlu tawa. Tapi yang terlarang itu terbahak-bahak dan kerap begitu. Ini berbahaya. 1. Mati hatinya. Itu aja. Kalau bahasa kita mati hati ini menjadi kurang perhatiannya kepada keadaan. Tahu dia bersenang, senang saja. Kalau orang sekarang mungkin sebutnya kurang dia empati kepada orang lain.
Jamaah, kurang. Sebagaimana dikatakan tertawanya seseorang beriman adalah sebentuk lalai hatinya. Orang beriman ketawa itu bagaikan satu bentuk hati yang lalai. Sebab itulah di dalam Al-Quran surah At-Taubah disebutkan disuruh kita haku qalilan. Sikitlah ketawa. Banyaklah menangis. Waliyabku katsiran. Kalau ayat ini kita fahami literally, bangun tidur nangis saja. Sampai mau sarapan lah, habis sarapan nangis lagi. Habis zuhur tak nangis kena ngantuk tidur. Nanti habis asar nangis. Jadi suruh Al-Quran gitu. Bukan itu makna dia. Ingat nasib diri di akhirat supaya kita bisa berbuat baik di dunia. Jangan nanti di akhirat terlantar. Akhirnya terjadi hal yang buruk di akhirat. Itu maksudnya jemaah. Nah, jadi hati-hati, tak terlarang ketawa. Jangan sempat pula nanti kita harus sekolah ketawa. Di muka bumi ini ada sekolahnya. Sekolah khusus belajar cara ketawa. Mengapa? Karena mereka hari-hari bekerja, jadi tak sempat ketawa. Dan itu memberi efek buruk kepada tubuh, kepada badan kita, jemaah. Nah, jadi boleh, tak ada masalah. Cuma yang dimaksud macam tadi ya. Yang kedua, wa yadhhabul ma'min wajhihi, hilang seri mukanya. Bahasa kita kurang wibawa. Kurang wibawa. Meriwayatkan Abu Idris Al-Khulani dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, bersabda Rasulullah, "Iyyaka wa kasratat dhahiki fa inna yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi." Hindarilah banyak ketawa karena sesungguhnya itu mematikan hati dan menghilangkan dan hilang cahaya muka. Jadi kurang wibawa jamaah, ya. Yang ketiga, wa yashmutu, dan senang, bihi syaitanu wa yaghdabu alaihi rahman wa yunakishu. Yang ketiga, senang syaitan. Jamaah, syaitan senang. Karena kalau kita tak perhatian atas macam mana saya nanti ini, sakratul maut beres tidak? Kalau gini nampaknya tak beres nih, saya perbaiki diri. Itu syaitan tak suka. Tapi kalau kita lalai, setan malah senang. Tak percaya saya setan senang. Saya mau nengok di mata kepala saya dulu baru percaya. Ini persoalan gaib. Persoalan gaib itu menunggu kabar dari Rasulullah bahwa setan itu ada atau tidak. Rasulullah sudah terangkan. Yakinlah kita bahwa setan itu ada. Dan tidak mesti yang ada itu nampak di mata kepala kita. Contoh mudah aja nak jemaah. Ini benda yang nampak tapi kita tak bisa nampak. Itu yang pernah saya tanya sama kita. Siapa yang pernah nengok wajahnya? Nah, di antara kita saya yang pernah nengok wajahnya. Wajah masing-masing. Yang dicermin itu bukan wajah kita itu. Yang dicermin itu pantulan cahaya wajah kita. Cahaya wajah sendiri siapa pernah tengok? Saya jawab. Maksud saya, ada keterbatasan kita. Apalagi sudah masuk level iman dia, itu tunggu apa kabar Rasulullah sajalah, jemaah. Mungkin pernah saya ceritakan pula sama kita. Macam neraka itu begitu panas, macam mana itu jemaah? Sedangkan kita api kecil saja sudah terbakar. Biarlah urusan Allah. Payah itu jemaah. Macam surga yang pernah saya ceritakan sama kita. Nanti hasil yang kita makan semua menjadi minyak parfum, minyak wangi, kasturi. Itu macam mana?
Ini yang begini-gini ini biar Allah Ta'ala terangkan untuk kita melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi syaitan senang kalau kita asyik bergembira ria saja. Jamaah. Hati-hati loh. Hidup ni ngapain susah-susah, yang senang-senang saja. Satu sisi ini betul. Maksudnya memang ya hidup kita jalani. Jamaah, hidup ni kita jalani. Tapi yang jadi masalah, ya bukan awak mau nengok-nengok orang, tidak tertengok juga jamaah. Bukan kita sengaja mau tengok-tengok orang, tidak tertengok juga. Yang bersenang sana sini nih, senang sana sini nih, senang sana sini. Mengapa kepada ibadah tak begitu? Nah, ini mau hati-hati jamaah. Mengapa kepada ibadah tak begitu? Asyik bergembira ria. Bahaya aja mah, hati-hati. Tak boleh gembira? Boleh. Rasulullah berseluruh, Rasulullah dengan kawan-kawan berseluruh, dengan para sahabat berseluruh, jamaah, dengan keluarga beliau. Tapi yang saya mau ingatkan, jangan lepas kendali. Itunya maksud saya, jamaah. Kan ngeri kita sedang gembira-gembira, lupa memperbaiki diri, tiba-tiba Israel datang. Ini harap dipahamkan. Jangan salah faham atas apa yang saya terangkan, jemaah ya. Jadi syaitan gembira dan marah Allah yang pengasih. Ya, udah tentulah jemaah. Marahnya Allah ini marah sayang. Marahnya Allah marah sayang untuk perbaikan kita. Dan diperiksa dengan cermat karena banyak tertawa. Bahwa kita di akhirat diperiksa ya. Tetapi ada kalanya pemeriksaan itu mudah. Ketika terjadi razia gabungan. Ketika terjadi razia gabungan, jamaah. Terjadi sana. Kita dihentikan oleh petugas. Surat-surat mana lengkap? Lengkap Pak. Udah jalan. Awak udah siap-siap mau mengeluarkan surat, dia kata, jalan, sudah. Ini kan lebih mudah daripada yang dihentikan, lantas surat dikeluarkan, ditengoknya sampai satu persatu, tanggalnya macam mana, surat ini asli atau tidak, kan jadi enggak enak kita jemaah. Walau kita tak menyalahkan petugas, memang tugas mereka. Ini, jadi wayuna kishu, diperiksa Allah dengan, semua ditanya. Padahal seperti orang mati syahid, lewat juga dia pada loket hisab tapi tidak dihisab. Kan senang, jemaah. Semua kita lewat loket itu, tapi mereka tak dihisab. Yang banyak gembira ini, jemaah, sehingga membuat lepas kendali, itu maksudnya. Jangan salah. Sehingga membuat lepas kendali, itu diperiksanya cermat. Jemaah, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa saja yang diperiksa dengan cermat, maka dia berarti disiksa. Jemaah. Ya macam kita, itu tadilah. Macam diperiksa oleh petugas tadi, persis seperti itu. Jemaah, ya. Kemudian, wa yu'ridu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa tal'anuhul malaikatu wa yubghiduhu ahlu samawati wal aradin wa yansa kulla syai'in wa yaftadihu. Dan Nabi Muhammad SAW berpaling darinya pada hari kiamat. Jadi apa yang mau ku tolong kau? Kau sendiri tak menolong dirimu. Jadi gini, jangan keliru. Bahwa nanti disebut dalam hadis kita minta syafaat kepada Nabi Allah Adam sampai kepada beberapa Nabi. Akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana Nabi menolong kita kalau kita sendiri tidak menolong diri kita sendiri? Contoh, okeylah jemaah, ini memang tak ada formasi penerimaan tenaga kerja di instansi tempat kita bekerja. Tak ada. Tapi kena kasihan kita dengan tetangga kita tadi, kita palakan, kita usahakan supaya dia bisa diterima di instansi. Entah bagian apa punya dia lah. Awak tengok anaknya baik, orang tuanya pun kita tengok baik, orang tuanya, keluarganya pun kita tengok sadar diri.
Susah-susah hidup ni bersusah-susah. Nampak, kita tolong. Tetapi syarat formal kan mesti dipenuhi. Atasan kita pun tahu. Kau mau nolong dia. Iya Pak, saya mau masukkan atau apa-apalah kerja di tempat kita. Syarat formalnya mana? Si kawan syarat formalnya tak ada. Kalau cara sekarang ijazah jamaah. Ijazahnya mana? Sebab nanti jadi masalah ini bagi kita yang menolong. Bagi atasan kita pun nanti tercoreng muka dia. Mana syarat formalnya? Tak ada. Macam mana jamaah? Begitu Rasulullah. Jadi jangan nanti dia bilang ke Rasulullah tak mau bantu saya. Atau sebaliknya. Tak usah takut. Nanti Rasulullah bantu kita. Itu iya. Tapi syarat formalnya mana? Ternyata kita sendiri yang tak bantu kita. Maka Rasulullah berpaling, jamaah. Dan malaikat memurkainya, wajar. Jamaah, malaikat memurkainya wajar. Karena malaikat ini makhluk Allah yang serba baik. Aku jaga kalian, itu malaikat hafazah. Aku catat kalian, raqib, atid. Lain lagi malaikat rahmah, lain lagi malaikat khusus datang pada waktu-waktu khusus. Kalian ni, sampai Imam Ghazali kata dalam Minhajul Abidin, sibukkan malaikat dengan catatan baik kita. Jangan buat malaikat menjadi, kalau bahasa kita, jangan menjadi tak enak sama kita. Bahkan disebut malaikat hafazah lari dari orang yang menipu. Sejauh 1 mil. Jemaah. Lari. Artinya apa tak murka malaikat? Sebab kita sendiri membuat diri kita begitu. Jemaah. 8. Dan penduduk langit dan bumi memarahinya. 9. Dia lupa. Penduduk langit bumi marahinya wajar. Macam ke sekarang ni lah. Tengoklah. Kalau ada orang ketawa terbahak-bahak sampai kuat suaranya. Macam mana rasa kita? Ya jemaah. Kadang saking tertawa-tawanya pusing kepala kita. Kau begitu kali. Kau. Yang lebih mengerikan kadang macam cara kita laki-laki ni. Secara zahir pakaiannya pakaian orang yang beribadah. Tapi ketawa seperti begitu. Itu kurang menjaga marwah diri. Harga diri. Jamaah. Ya. Maka orang tak suka. Lupa ingatan. Ini yang saya sebut tadi jamaah. Lepas kendali. Ini berbahaya loh. Diterima ditolak kenyataannya ada. Masyarakat sebutnya kemasukan. Jemaah. Apapun paham masyarakat kemasukanlah. Orang yang terlampau sedih. Orang yang terlampau gembira. Itu biasa lepas kendali. Itulah mudah dipengaruhi oleh makhluk yang lain. Disebut dalam agama jin. Jin itu bahasa Indonesia asal bahasa Arab. Jinnun. Saya sudah sebutkan beberapa waktu yang lalu. Jin, majnun, janin, jannah, junnah. Sudah saya sebut jemaah. Itu satu akar kata. Sebetulnya jin itu makhluk yang tidak kelihatan itu bahasa Arabnya jin. Jemaah. Yang tidak kelihatan jin. Makanya bayi dalam perut disebut janin kerana tak kelihatan. Itu jemaah. Itu ya. Maka kadang-kadang kita seluruh kan. Kok macam jin kau. Suara kau ada, kau tak nampak. Gitu jemaah. Dalam seluruh kita. Jadi itu makhluk tak kelihatan. Kerana tak kelihatan kita tak tahu dia gaib. Masalah gaib serah ke Rasulullah. Mukhayabat jemaah. Jadi orang terlampau senang, orang terlampau sedih. Ini dua-dua ini terlampau ini lepas kendali itu berbahaya jemaah. Saya ingatkan kepada kita. Sama ada kita yang laki atau perempuan. Karena sekarang ku perhatikan. Perhubungan kita kemana-mana sebagai sarana mudah. Dulu kalau kita katalah mau pergi ke perapat jamaah. Itu perginya biasanya kapan? Dulu. Malam tuh. Karena sampainya pagi. Sekarang sudah mudah. Karena perjalanan ku tengok lancar. Sana sini sudah jalan tol. Terus kendaraan mudah. Kendaraan sekarang mudah. Bahkan ada kalau kita kredit kendaraan nggak pakai DP dia. Ya mah, ambil aja gitu. Dah, boleh dengan segala ketentuan. Maksud saya,
Begitu mudah kita pergi sana, pergi sini, gembira sana, gembira. Ini hati, jiwa jangan lepas kendali. Sehingga sembahyang juga hanya kami sembahyang. Tetapi sembahyangnya itu bukan menjadi yang utama. Utamanya itu bepergi-pergian itu jamaah. Sembahyang itu sebagai sampingan. Ini berbahaya. Orang akan mudah lalai dalam hidup. Jamaah. Ini mau hati-hati. Nah, maka disebut di sini dia lupa ingatan, maaf kata, nauzubillah, bukan maksudnya jadi orang ODGJ, bukan. Itu tadi lepas kendali itu jamaah. Kan? Dan terbuka aibnya pada hari kiamat. Lah iyalah jamaah, jadi terbuka aib. Orang itu kekurangan kita. Maka jangan jangan salahkan tertawa, tetapi yang salah itu adalah terbahak-bahak dan asik begitu saja jamaah. Ketawa itu sehat. Hormon tubuh kita menjadi bertambah jamaah. Ini harap diperhatikan. Makalah ke-15. Berkata Syekh Hasan Basri rahimahullah, satu hari aku berkeliling di lorong-lorong kota Basrah dan di pasar-pasarnya bersama seorang anak muda yang rajin beribadah. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seorang dokter kalau bahasa kita. Kalau awak dulu sebutnya doktor. Sekarang dokter jamaah ya, yang sedang duduk di atas kursi dan di hadapannya banyak laki-laki, perempuan dan anak-anak yang membawa mangkok berisi air. Mereka meminta obat dari dokter itu bagi penyakit mereka. Kemudian Syekh Hasan Basri bercerita, anak muda yang rajin beribadah itu pun maju dan bertanya. Ini kata cerita Syekh Hasan Basri lah. Anak muda tadi ini maju, dia bertanya kepada dokter. Ini bahasa kiasan nih jamaah. Ya. Duhai tuan dokter, apakah engkau punya obat yang dapat menghapuskan dosa dan menyembuhkan penyakit hati? Ya. Apakah tuan dokter punya obat untuk hapuskan dosa dan sembuhkan hati yang sakit? Ada enggak tuan dokter? Inilah enaknya kalau dokternya ngerti agama. Jamaah, ya. Kalau dokternya enggak ngerti agama, ya susah juga. Kan? Kalau yang ngerti agama itu jamaah, awak berobat, tambah lagi tuh obatnya, nasihat. Jadi awak bayar hanya untuk obat fisik itu aja. Nasihat gratis. Ini enaknya kalau jumpa dokter yang ngerti agama. Diingatkannya malah awak sembahyang. Sembahyang. Ini enak yang begini nih. Jawabnya. Ya, ada. Seterusnya anak muda itu pun mengatakan, berilah aku obat itu. Berilah aku obat itu. Si dokter pun menjawab jamaah. Ya. Ini bahasa kiasan. Jawab dokter, lakukanlah 10 pengobatan. Ini resep dokter nih. Ya. Ambillah akar pohon kepakiran beserta akar pohon kerendahan hati. Jadi obat hidup nih satunya, sadar kau fakir. Arti fakir ini perlu jamaah. Ini tauhid nih. Sadar kau fakir. Pada siapa? Allah Ta'ala. Ini kan awak lantam nih. Dulu bisalah sepele dia sama awak. Sekarang aku dah punya ini. Mau apa dia dulu? Dengar aja. Lupa dia agak-agaknya korun diamblaskan oleh Allah. Dap, selesai. Habis. Jauh kali korun. Tsunami. Mungkin saudara kita yang di luar Sumatera atau malah macam di Lampung tak begitu terasa. Kita di Medan nih. Hari apa tuh? Minggu. Malam, siang, sore. Pagi. Jamaah, terasa kali sama kita. Coba tuh. Apa mau diapakan? Ambil kau akar pohon pakir beserta akar pohon rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Nah sini Pak, duduk kita sini sama ngaji. Alah, tak enak itu orang kaya-kaya. Itu bukan rendah hati. Itu rendah diri. Kaya mati, miskin mati. Rumah dia macam istana. Masuknya 1x2 sama awak. Dia mah sama tuh. Atasnya mungkinlah beda sedikit. Mungkin kalau kuburan dia nisannya emas 24 karat.
Mungkinlah. Kita mungkin batu biasa yang kita beli di tempat-tempat yang buat nisan itu. Tapi bawah sama. Belatung mana ngerti itu jemaah. Tak ngerti belatung tuh. Nah, itu bukan rendah hati, rendah diri. Nah, rendah diri itu keliru. Dia memperserupakan kefakiran dan kerendahan hati dengan sebatang pohon yang bisa meninggi. Sementara itu akar menjadi penyebab hidupnya pohon. Maknanya adalah, ambillah akar yang menjadi sebab sebenarnya kefakiran dan kerendahan hati, yang keduanya diserupakan dengan sebatang pohon yang tinggi karena kedudukan keduanya. Kau bisa menjadi tinggi di sisi Allah bila akarmu kuat. Awak dulu anak-anak tak ngerti. Enak aja awak congkel-congkel tanah di tepi pantai itu jemaah. Tapi pohon kelapa enggak tumbang. Tak ada. Apanya yang kuat? Akarnya. Akar serabut tuh jemaah. Tak tumbang dia. Kadang, ya nama anak-anak. Kadang awak tengok udah dekat akarnya itu pun dah macam mau habis tanah tadi jemaah. Tapi pohon tadi tak tumbang. Akarnya kuat. Mau kau tak tumbang, sadar kau selamanya kau fakir. Sadar selamanya kau mesti rendah hati. Jamaah. Karena kalau tak begitu, rasa kita macam hebat kali kita. Ini tumbang aja jamaah. Macam, entahlah. Kadang saya harus ingatkanlah ya kepada siapapun, sama ada yang sedang mengaji sekarang atau nanti pula lah ini dimasukkan ke internet jamaah. Sadarlah kita ni fakir. Itu tak bisa dibohong jamaah. Rasa sombong tu tak nampak itu. Ingat ya, fakir dan rendah hati. Kefakiran dan kerendahan kefakiran dan kerendahan hati. Itu maksud tadi. Jadi karena kedudukan keduanya, yaitu kefakiran dan kerendahan hati, tinggi di sisi Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Atha, kerendahan hati adalah menerima kebenaran dari siapapun adanya. Ini ukuran. Apa tandanya saya rendah hati? Kalau pakaian lusuh-lusuh, kalau makanan sikit, kalau rumah tak mewah-mewah, ini merana. Ya, bukan itu. Apa tanda rendah hati? Terima yang benar. Dari siapapun kebenaran itu datangnya. Ini tanda rendah hati. Kata Syekh Ibnu Atha. Jamaah. Kita kadang suami ini tak mau dengar cakap bini. Aku kepala keluarga. Sejak kapan kepala mendengar bawahan? Oh, Masya Allah. Dengar, apalagi orang tua dari anak. Dengar kalau itu benar jamaah. Ya. Berkata Ibnu Abbas, di antara tanda rendah hati seseorang itu minum air sisa saudaranya. Ini secara zahir, tak mesti ini jamaah. Ya, cuma kadang-kadang orang tu merasa tinggi hati. Ini salah satu cara untuk mendobrak, menghancurkan rasa tinggi hati. Ini di antara cara jamaah. Di antara caranya. Geli juga lawak minum di cangkir orang. Tapi coba sekali-sekali buat. Jemaah. Ya, sekali-sekali. Ini kata Abdullah bin Abbas. Kadang-kadang kita perlu dobrak rasa sombong itu. Berkata Syekh Kusyairi, kefakiran adalah tanda kekasih Allah dan kemanisan bagi orang yang bersih, dan pilihan Allah Ta'ala untuk orang yang berhati-hati dan para nabi. Jemaah. Jadi ingat, bukan maksud fakir ini fikih. Kalau fakir secara fikih, yang hidupnya tak terpenuhi keperluan. Bukan itu. Fakir ini kesadaran kita bahwa kita butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama selalu sebut dirinya al-haqir, al-faqir. Al-haqir artinya yang hina. Al-faqir artinya yang memerlukan. Jamaah, jangan sempat ada sombong dalam jiwa kita. Saya harus bagi tahu kan. Takut-takut kita pas sombong itulah Israel datang. Kan ngeri jadi su'ul khatimah. Yang kedua, yang ketiga. Dan letakkan kedua akar itu di dalam tumbuhan pencahar. Pencahar tahu?
Pencuci perut, dulu namanya apa tuh? Broklat. Ingat ya, jamaah, kalau mau cuci perut, kan? Jadi akar tadi itu, fakir dan rendah hati itu letak di dalam pencahar yang bernama taubat. Taubat diserupakan dengan pencahar karena keduanya, yaitu taubat dan pencahar menghilangkan kotoran. Pencahar menghilangkan kotoran di dalam tubuh, sedangkan taubat menghilangkan dosa. Kata Nabi, kita baca terjemahnya, orang yang bertaubat bagaikan orang yang tiada berdosa. Apabila Allah mencintai seseorang, maka dosa tidak menyulitkannya untuk bertaubat. Nah, jadi akar tadi itu, kata si dokter, letakkan di dalam tumbuhan pencahar yang bernama taubat, kemudian tumbuklah pencahar dan akar tadi di dalam lesung. Lesung tahu lesung lah ya. Macam kita tak tahu lesung, hajab juga lah ini. Ya. Masukkan dalam lesung. Apa nama lesungnya? Rela. Ini bahasa kiasan dokter nih, jemaah. Tadi dicampur semua. Dicampur. Letakkan di dalam pencahar. Namanya taubat. Kemudian tumbuk dalam lesung. Nama lesungnya rela. Bahasa Arabnya ridho. Jemaah. Kerelaan diserupakan dengan alat penghancur. Karena keduanya, yaitu rela dan penghancur itu atau lesung, menghaluskan sesuatu. Jemaah. Dengan rela haluslah dia. Kan? Berkata Imam Nawawi, bermula rasa rela adalah gembiranya hati atas pahitnya ketetapan Allah Ta'ala. Beratnya ya? Pahit ketetapan Allah, tapi awak gembira. Ngeri ini ya. Pulang dari ngaji, selepun hilang. Cuman hati. Alhamdulillah, boleh jadi beli duit beli selop ni kemarin tak halal ni. Jadi Allah tak mau kaki aku kena yang tak halal. Laki awak lama tak pulang. Macam mana? Bini awak berbuat yang haram. Macam mana jemaah? Ini nama pula yang ngomong Imam Nawawi, kaliber kan? Bukan aku, kalau aku yang ngomong tak akan gini jemaah. Ini orang alim ngomong. Kita kalau difitnah orang, susah sedih. Susah apa senang? Susah jemaah kan? Imam Hasan Basri yang cerita nih. Waktu dia difitnah orang, yang fitnah tu dikasihnya kurma kelas nomor 1. Ya. Sampai kabar sama aku, katanya, kau menggibah aku. Gibah bahasa kita gosip ya. Tuan digosip si fulan. Dicarinya talam yang bagus, carinya kurma paling bagus. Jumpainya aja, Mak. Makasih ya ini untuk kau. Yang menggibah dia pun heran. Udah awak gibah, kok dikasih hadiah? Karena kata Syekh Hasan Basri, dia udah baik hati ngasih pahala sama aku. Acak orang berbudi itu, kebaikan dibalas kebaikan. Jadi karena kau udah ngasih aku pahala, aku ngasih kau kurma. Begitu ya. Kan? Ini saya samalah, kita semua berlatih. Kalau pas sedih, ingat pahala di sebalik. Jemaah. Ya. Itu kata Imam Nawawi lah. Berkata Syekh Muhasibi, ini 2 abad lebih dulu dari Imam Ghazali. Rasa rela adalah tenangnya hati di bawah berlakunya ketetapan Allah Ta'ala. Ya. Berkata Syekh Ruwim, rasa rela adalah menerima ketetapan Allah Ta'ala dengan senang. Macam mana lagi? Jamaah dah begini. Rupanya, saya baca koran saja setelah peristiwa tsunami yang pernah pula saya ceritakan ke kita. Waktu itu, saya sayang juga awak tak simpan berita tu jamaah. Kan? Kalau simpan tah mana tahu nanti awak ke Aceh jumpa dia. Dan bisa cerita-cerita jamaah. Masih muda dia. Waktu tsunami selamat. Tapi seluruh harta habis. Malah syukur dia.
Lapang hidup saya sekarang. Karena sebelum tsunami itu, saya ini macam pemburu uang. Pemburu duit. Hari-hari pikiran duit. Duit. Dan dapat duit banyak. Kaya. Jemaah. Tapi setelah tsunami ini, harta hilang kok. Jiwa saya jadi tenang. Lepas semua itu. Memang betul lah. Jemaah. Jadi, dia dapat hikmah. Apa yang bisa dibuat? Buat. Enggak seperti sebelum tsunami. Oh iya pula, saya pikir. Awak taunya kaji. Dia udah mempraktekkan. Salah-salah. Awak kalau kena macam dia pun, ngempar awak. Sedangkan awak sedang dibonceng naik kereta, kereta tu mogok, udah ngutuk hati awak. Udah mogok, hujan, datang, mantel tak ada. Dan jemaah. Nunggu-nunggu orang yang lewat awak kenal, tak ada yang kenal. Awak pikir awak terkenal. Tak ada yang kenal. Jemaah. Coba. Udah hati tu. Coba. Sayang kali saya rasa sekarang. Terus terang aja. Tak saya clipping itu. Berita itu. Jemaah. 2004 ya. Tak saya clipping. Jemaah. Ini orang yang dapat hikmah hidup. Dan hebatnya setelah kejadian, dia menjadi sukarelawan. Dalam urusan tsunami itulah, jemaah. Coba. Jadi, masukkan tumbuk dia di lesung yang bernama rela. Dan campurkan semuanya. Kefakiran, rendah hati, taubat, dan rela menggunakan ketam. Ketam tahu lah ya. Ada ketam lagi sekarang? Hah? Orang-orang kerja sekarang ada pakai ketam lagi? Aku tak tahu lah jemaah. Listrik ya, ketam atau serut, apa nama ketamnya? Qanaah. Campurkan semua itu, menggunakan ketam yang bernama qanaah. Qanaah diserupakan dengan ketam, jemaah. Ketam itu fungsinya mengasarkan, menghaluskan. Begitu fungsi qanaah, menghaluskan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian ulama, qanaah adalah tidak mencari yang tidak ada dan mencukupkan dengan apa yang ada. Kalau gini kira-kira lapang tak pikiran? Yang tak ada tak dicari, yang ada digunakan. Itu qanaah. Ini kan awak pening mencari yang tak ada. Cemana supaya gini, supaya gitu, supaya gini, supaya gitu. Macam cerita hayalan tukang jual madu. Jemaah, kan? Dapat madu dari hutan, kata sebaskom, letaknya di ujung. Dia pun tidur di balai-balai. Capek. Dalam tidurnya mimpi. Ya, madu dijual, beli sepasang kambing. Kambing beranak, pinak banyak. Itu saya SD lagi itu jemaah. Kan? Kambing dikejar serigala atau apalah begitu. Kesudahan terkejut badan. Top, tertendang madu. Bangun, tak jadi. Jemaah. Itulah. Jangan. Jadi qanaah itu yang tak ada tak cari. Kalau ada buat. Bukan prestasi ya jemaah. Kita tak boleh puas atas prestasi. Saya udah buat baik di kampung saya nih. Tak satu dua penduduk kampung saya nih yang ekonominya lemah saya naikkan. Ada yang saya kasih modal, udah. Tapi tak pernah puas. Udah cukuplah buat baik, sayang. Sebab harta masih ada lagi, umur masih ada lagi. Kalau berhenti berbuat baik, sayang. Jamaah. Jadi pada kebaikan jangan qanaah. Pada kehidupan dunia ini kita qanaah. Ini lucunya kita pada kebaikan qanaah, dah lumayan lah, udah kayak gini. Terbalik jemaah ya. Berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, qanaah dalam hubungan dengan rela seperti perbandingan wara' dengan zuhud. Qanaah adalah permulaan rela, wara' adalah permulaan zuhud. Qanaah permulaan ridho, sedangkan wara' permulaan zuhud. Wara' udah saya bagi tahu pula jemaah, artinya menjaga diri. Ya.
Kemudian bahan-bahan tadi kata si doktor, masukkanlah semuanya. Yaitu qanaah dan yang 4 sebelumnya ke dalam periuk yang bernama takwa. Apa arti takwa? Berhati-hati. Bak kata orang tua kita, bagaikan meniti buih. Orang dulu kalau nyeberang tengok kiri kanan. Sekarang tak tengok. Sekarang ni lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Jadi bahaya, awak salahkannya. Sabarlah, kata dia. Ini ngeri belakangan ni jemaah, kan? Masuk dalam periuk takwa, berhati-hati. Berkata Syekh Abu Abdillah Ruzbadi, takwa adalah menjauhkan diri dari segala yang menjauhkan engkau dari Allah Ta'ala. Apa saja yang buat kita jauh dari Allah, jauhkan diri dari itu. Itu disebut takwa. Berkata Ibnu Atha, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya adalah memelihara hukum Allah Ta'ala, batinnya adalah niat yang tulus dan ikhlas. Tak ada yang tahu ikhlas atau tidak jemaah. Walaupun tanda-tanda zahir membantu kita untuk mengetahui ikhlas, tapi tak pasti. Yang tahu kita dalam sendiri. Dan ikhlas kerja dalam, bukan kerja luar. Begitu orang mengatakan aku ikhlas-ikhlas saja, ini keliru. Itu sama artinya memindahkan daging buah keluar, kulit ke dalam. Maka buah tak ada, pohon tak ada, kehidupan bisa rusak. Jadi kalau gitu tak perlu kita ucapkan, memang tak perlu. Ikhlas itu di dalam. Jemaah, ya. Dan tuangkan ke atasnya, maksudnya ke atas campuran tadi, yaitu takwa dan yang sebelumnya air, supaya mudah kita membancuhnya. Air apa? Air malu. Nama airnya malu. Berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi, rasa malu adalah satu keadaan yang terjadi karena melihat nikmat Allah dan menyadari kelalaian diri. Nanti bapak yang kasih kata sambutan acara tahun baru. 1 Muharram. Malu saya. Ini bukan malu. Ini demam panggung. Apa yang mau saya bilang? Bilang aja lah. Macam mana kita biasa. Kita ni kalau gibah, ada pembukaan, ada penutupan enggak? Enggak ada gibah, kan lancar aja. Udah buat itu kata sambutan. Ini malam ini kita ni acara tahun baru ni. Muharram ni, kalau Arab Muharram, kalau tanggal sekian, nanti adalah tahap apa, ada ceramah, ada ustaz. Anak-anak jangan ribut kali kalian. Ini yang buat apa, makan makanan, jangan lupa itu makanan, jangan. Kan dah kata sambutan, apa lagi? Kata sambutan tu dah. Malu saya, itu bukan malu, itu demam panggung. Ya, itu demam panggung. Jadi malu itu apa? Dulu dah pernah pula saya ceritakan. Rasa tak enak hati sebab melanggar hukum Allah. Itu malu yang dimaksud jamaah, ya. Jadi kata Syekh Junaid, berkata beliau, rasa malu adalah satu keadaan yang terjadi karena melihat nikmat Allah dan menyadari kelalaian diri. Berkata Syekh Zunnun Al-Misri, rasa malu adalah adanya perasaan di dalam hati akan kehebatan Allah yang disertai rasa takut sebab kesalahan kepada Tuhanmu. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah luar biasa jemaah. Ya, luar biasa kali jemaah, ya. Tidur kita dijaga Allah Ta'ala. Ini kalaulah aci-acinya kita tak dijaga, sakit aja kita ni jemaah. Ini sakit aja nih. Karena udara kita semakin kotor. Tapi dijaga Allah betul kita. Itu dah cukup, dah luar biasa nikmat tu. Ya memang luar biasa Pak. Tapi kalau bisa kan tak ada duit awak 5 juta, 10 juta. Nah ini nih. Ini nih. Ya mak. Udah alhamdulillah. Ya. Jadi tambah di air madu dan didihkan air yang di dalam periuk yang penuh campuran tadi dengan api cinta. Ini tinggi sekali jamaah, ya. Berkata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, cinta itu adalah memandang masih sedikit kebaikan yang telah kau lakukan dan memandang banyak sesedikit apapun yang berasal dari kekasihmu. Itulah cinta. Cinta itu apa? Masih sedikit kebaikan yang telah kau lakukan dan memandang banyak sesedikit apapun yang berasal dari kekasihmu. Itulah cinta. Nah, tentu maksudnya ke Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, mesti kita pandang
Masih sedikit. Sedikit apapun yang Allah beri kepada kita, sudah terpandang banyak. Itu tanda orang cinta. Jamaah. Itu maksudnya. Berkata Syekh Abu Abdillah Al-Qurshi, cinta yang sebenarnya adalah kau berikan semua yang kau miliki kepada yang kau kasihi, sehingga tidak bersisa sedikit pun pada dirimu. Bahasa kita berkorban. Apa tanda kita mencintai? Berkorban. Secara hidup ini jamaah, orang tua berkorban kepada anak. Ya. Itu. Secara iman, Rasulullah 24 jam sehari, jiwa raga beliau korbankan untuk kita. Secara iman, yang itu dah tak masuk lagi kajian lah kalau itu. Jamaah, itu dah iman saja sudah. Itu kita imani dengan pas 100%, jangan kurang-kurang lagi. 24 jam sehari, zahir batin Rasulullah sibuk dia korbankan untuk mengurus kita. Bahkan yang lebih mengerikan, mengurus kita yang dia tak pernah jumpa. Itu luar biasa. Kalau Rasulullah mengurus sahabat, wajar jumpa. Ini kita tak jumpa pun diurusnya. Kan luar biasa Rasulullah itu jamaah. Itu sudahlah, itu udah di luar kaji kita itu jamaah. Ya. Dan tuangkan semuanya, yaitu cinta dan yang sebelumnya, ke dalam cangkir. Nama cangkirnya syukur. Yaitu mengakui nikmat Tuhan secara rendah hati. Dan dinginkan isi cangkir itu dengan kipas. Kipas-kipas kan dia, kipas harap. Jadi ini syukur dan harap ini satu pasangan. Jamaah, syukur dan harap satu pasangan. Berkata Syekh Abu Abdillah bin Khafif, harap adalah rasa gembira sebab adanya anugerah Allah Ta'ala. Makanya minta izin saya kepada kita semua, rasanya yang membuat hidup kita masih bisa jalan karena masih tersisa harap. Kalau harap itu dah hilang, jamaah, itu terlarang itu dalam agama. Maka disebut putus asa atau putus harap. Itu terlarang dalam agama, jamaah ya. Jadi dan dikatakan bahwa harap itu adalah memperhatikan luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Macam saya rasanya tak mungkin diampunkan Allah dosa lagi. Dah banyak kali tak tahu lagi dosa yang saya lakukan. Salah. Sebab rahmat Allah, kasih Allah Ta'ala masih lebih luas daripada salah kita kepada Allah. Maka tetap berharap. Dan minumlah isi cangkir itu. Ini hebat ramuan dokter ni ya. Minumlah isi cangkir itu dengan sendok. Sedikit-sedikit, nama sendoknya pujian. Maksudnya, sanjungan kepada Allah Ta'ala yang disertai mengagunginya. Sesungguhnya jika engkau lakukan semua ini, kata dokter tadi di hadapan Syekh Hasan Basri sebagai jawaban terhadap si pemuda itu, dia akan memberi manfaat bagimu di dalam menyembuhkan penyakit dan musibah dunia dan akhirat. Sedap kita kalau jumpa dokter begini ini jemaah. Tak sayang kita mengeluarkan uang tadi. Insya Allah badan sembuh, jiwa pun sehat. Jemaah. Kalau ada dokter begini, senang awak. Enak kali jemaah. Ya. Ini andai pun badan tak sehat, hati sehat. Sembuh, gembira, senang dia. Besok-besok tak sakit pun datang lagi awak sama dia. Supaya ngaji. Jemaah, kita penting, nasihat itu sangat penting. Ya, yang ke-17 akan datang. Makalah yang ke-17, ke-18 itu akan datang. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.